selamat malam. Selamat malam, Bu. Kenapa Nggih. Bu Nona hari ini terlihat kurang semangat? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, saya sedikit kurang semangat ini hari ini. Emangnya kenapa, Bu? Nggih. Begini Pak, saya itu mau curhat sedikit curhat ya tentang masalah saya pada hari ini. Apakah Pak Fir bisa membantu? Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya alami, yang saya hadapi pada pagi hari tadi, Bapak. Kira-kira masalah apa, Bu? Kok kelihatannya masalah banget gitu? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu panjenengan. Iya, Bapak. Begini ya, Pak. Sedikit untuk curhat bahwasanya tadi saya di dalam kelas ada 6 anak yang belum bisa eh, mengikuti pelajaran saya, Bapak. Alhamdulillah ada beberapa sekitar lima anak lah yang sudah mampu mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Di sini saya kan ada ekstra Bapak, ekstra saya di sini itu literasi. Jadi mengajarkan anak untuk mengenal huruf bahasa tulis Bapak. Lah di sini yang 5 sudah bisa saya kuasai Bapak. Namun ada beberapa anak 6 atau 7 anak itu agak kurang Bapak. Salah satunya satu anak yang belum bisa. Ini sedikit sedikit menjadi masalah buat saya Bapak. Bagaimana untuk menyikapi, saya bingung atas pembagian waktu saya untuk satu anak itu. Jujur Bapak, saya sebagai wali kelas, apalagi ini kelas kelompok B, nggih, itu saya merasa masih ada yang kebebani. Apalagi kalau sudah di kelompok B itu kan sebentar lagi sudah mau masuk SD ya Pak. Itu sedikit saya punya beban bahwasanya tuntutan dari wali murid kalau anak sudah mau masuk di SD itu setidaknya sedikit-sedikit harus bisa mengenal apa itu huruf abjad, begitu Bapak. Lah, itu suatu beban saya, apalagi ini kenaikan tidak kenaikan kelas tapi kenaikan apa ya Bapak? Dari TK ke SD. Kenaikan Begitu tingkat Bapak. gitu ya? Iya, kenaikan tingkat, begitu Bapak. Wah, permasalahan Bu Nona termasuk permasalahan yang kompleks menurut saya itu ya. Kira-kira yang menjadi kekhawatiran Ibu yang paling dominan itu apa? Betul sekali Bapak. Di sini memang saya merasa kurang nyaman dan nantinya kalau Bu Kepala, apalagi Bu Kepala nih Bapak, itu ada komplain ke saya begitu Bapak. Jadi di sini saya juga merasa kayak ada beban apa ya Bapak? Suatu beban mental pekerjaan juga. PR juga bagi saya seperti itu Bapak. Oh, Ibu Kepala Sekolah Anda mau Ibu Kepala Sekolah Anda komplain gitu ya? Atau pernah Iya, komplain kepada jenengan seperti itu tentang eh, masalah ini? eh, sementara ini memang belum sih Bapak, cuman saya sedikit gimana ya, beliau sepertinya berharap gitu loh Bapak. Berharap bahwa satu anak tersebut yang merasa saya terbebani atau anak yang belum mampu atau bisa itu nanti bisa untuk
mengikuti ekstra literasi yang sudah diselenggarakan dalam apa ya, TK, di dalam TK ya Bapak, itu kan suatu beban juga. Jadi Bu Kepala juga menghimbau kalau bisa ya setidaknya atau semaksimal mungkin saya harus bisa membawa satu anak itu untuk bisa atau sedikit sedikit bisa mampu menguasai ekstra literasi tersebut Bapak. Oh, itu komplain dari Ibu Kepala Sekolah jenengan nggih. Memang sangat kompleks begitu ya. Kadang memang anak itu kadang sudah kita ajari, tapi karena memang kemampuan dan basicnya itu berbeda-beda, sehingga memang ada anak yang masih tertinggal. Kalau kira-kira kegiatan literasi yang Ibu jalankan, seandainya dilaksanakan saat istirahat bagaimana, Bu? Mohon maaf Bapak, kalau untuk eh, apa ya ekstra literasi istirahat itu soalnya di dalam pembelajaran di TK itu istirahat juga itu termasuk pembelajaran. Tapi di sini kita kan literasi itu kan masuknya itu ekstra Bapak. Jadi tidak akan mengambil waktu pembelajaran di kelas begitu Bapak. Lah maka dari itu saya apalagi sebagai pendidik ya Bapak di kelompok B itu juga ingin sedikit curhat kepada panjenengan bagaimana untuk solusi yang terbaik, yang tepat dan bagaimana saya untuk menyikapi permasalahan ini apalagi Ibu Kepala Sekolah juga sedikit mengkomplain atau Bapak memberi saya sedikit masukan tentang satu anak itu Bapak. Lalu kira-kira yang membuat Bu Nona ini kurang nyaman apa ya? Di sini mungkin apa keterbatasan guru ya Bapak. Soalnya kan di TK saya juga muridnya sedikit agak banyak juga gitu. Padahal kalau di dalam TK itu satu guru mengampu 15 murid. Nah, ini saya menangani ada 22 murid Bapak. Jadi mungkin apakah yaitu salah satunya overload overload itu anaknya ya Bapak ya. Jadi ya gimana ya Bapak, soalnya TK-nya juga swasta, jadi bukan TK negeri, jadi kan tidak ada guru bantu juga. Jadi saya harus bisa walaupun overload ya gimana caranya saya harus bisa itu sih menangani banyaknya anak di dalam kelas. Berarti kira-kira berapa guru Bu di sana Bu? Kita ada berlima, satu KS berarti 6 Bapak. 6 orang guru dan berapa murid nggih? Berapa Eh, siswa? Total semua ada 88, sekitar 84. 84. Iya, Oh. ada 5 rombel Bapak di Masuk kelas-kelas yang gemuk gitu ya. Kalau di tingkat TK gitu nggih. J. Proporsional katakan nggih. J. Menurut saya, kalau saya menyimpulkan, Ibu merasa tidak nyaman karena mungkin ada tanggung jawab yang belum bisa Ibu selesaikan kepada Bu Kepala Sekolah, yaitu Kepala Sekolah menginginkan agar anak-anak ini bisa membaca biar nantinya ke tingkat selanjutnya lebih memudahkan. Tapi karena memang kondisi terbatas, akhirnya anak-anak ini masih belum bisa mengikuti teman lainnya, walaupun sudah ada kegiatan literasi seperti itu Bu ya, ekstra literasi gitu nggih. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Kalau Mudah-mudahan. menurut mudah-mudahan bisa terselesaikan masalah ini dan Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Nanti seandainya kok jenengan ditegur oleh kepala sekolah,
panjenengan harus siap dan bisa menjelaskan masalahnya di mana A sampai Z-nya seperti itu. Sehingga beliau nanti bisa memaklumi dan mungkin baik untuk anak-anak yang memang belum bisa mengikuti teman-teman lainnya atau katakan tertinggal seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Oke. Dari yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depan apa? Iya, iya Bapak. Untuk saya sendiri berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bapak. Mungkin beliau akan memberikan suatu solusi dari permasalahan yang saya akan hadapi ini Bapak. Kira-kira selain hal tersebut, ada yang jenengan lakukan seperti itu? Setelah ini saya akan mengajak murid-murid saya untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama untuk menyimak atau mendekati satu anak tersebut Bapak, biar dia mau ikut ekstra literasi, biar dia bisa mengerti apa itu huruf abjad dan bisa bersama-sama membaca cerita bergambar dengan temannya. Terus nanti bisa tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat jam ekstra pembelajaran atau ekstra literasi berjalan setiap hari Senin sampai Kamis Bapak. Oke, itu pun termasuk menurut saya langkah-langkah yang sudah tepat, Ibu. Semoga nanti bisa disetujui oleh kepala sekolah dan ide-ide tersebut bisa panjenengan aplikasikan dan anak-anak juga semakin semangat mengikuti kegiatan literasi. Menurut saya seperti itu, Ibu. Syukurlah Bapak, di sini saya merasa lega ya Bapak, lega karena jujur saya di sini juga terbebani, juga punya tanggung jawab penuh juga Bapak atas kelas, apalagi kalau ada salah satu murid dari saya yang lainnya lolos, ini kok masih kurang lolos, seakan-akan itu bagaikan apa ya Bapak, kurang Beban gitu, kurang afdol lah, kurang kurang afdol. afdol. Wong kita berangkat bareng-bareng kok ada salah satu yang tertinggal seperti kita lah, seperti kita CGP ini ya Bapak ya. Kita naik satu bis bareng-bareng ya harus kita Turun sampai ke bis ke sama-sama. satu tujuan sama-sama. Betul begitu Bapak. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega, semoga rencana tadi bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjadi komitmen Ibu untuk mendidik anak-anak untuk kegiatan literasi yang lebih baik sehingga di tingkat jenjang yang lebih tinggi bisa mengikuti teman-temannya. Seperti itu, Ibu. Nggih Bapak, siap. Ide Amin, Ibu itu amin. nggih juga bagus, semoga bisa selesai dan mendapat, solusi dari kepala sekolah. Gitu nggih, Bu, nggih? Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak untuk Nggih, waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Semoga kita menjadi guru-guru bisa memberikan teladan yang baik untuk putra-putri anak-anak. siswa kita. Nggih, amin amin, semoga bisa terlaksana. Gitu nggih, Bu, nggih? Oke J. oke. Assalamualaikum, Bu Nona. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bu, boleh nggak saya, berbincang-bincang sedikit dengan panjenengan? Monggo, monggo Bapak. Silahkan. Saya ingin mengajak Bu Nona ngobrol-ngobrol sedikit tentang unek-unek atau masalah yang ada pada saya, Bu. J Bapak, monggo. eh, Bagaimana Bapak justru itu Pak, monggo kalau mau yang ada diperbincangkan, insya Allah nanti
saya ada mungkin sedikit pendapat atau usulan, semoga bisa meringankan permasalahan yang sedang panjenengan hadapi. Gini Bu, akhir-akhir ini banyak masalah yang ada pada saya, sehingga akhir-akhir ini saya kurang bersemangat dan kurang fokus, apalagi kalau mengajar siswa-siswa. Padahal sebentar lagi siswa-siswa akan mengikuti asesmen akhir semester, Bu. Oh, begitu ya Pak. Eh, Gimana harapan untuk Bapak ke depannya Bapak? Seperti ini, Bu. Saya merasa mengajar murid, murid itu tidak memperhatikan saya. Ini sehingga membuat saya itu kurang bersemangat dan kurang fokus. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi masalahnya Bu ya? Karena murid-murid ini eh, tidak bisa mengikuti pembelajaran saya Bu dengan baik. Apakah panjenengan kurang pendekatan Pak dengan murid panjenengan atau bagaimana? Gini Bu, ketika saya masuk kelas, anak-anak itu banyak yang main HP, sehingga saya kurang semangat melihat anak-anak. Jadi respon anak-anak terhadap saya ini kurang begitu welcome seperti itu, Bu. Berarti apakah panjenengan merasa saat mengajar murid tidak memperhatikan atau membuatnya kurang bersemangat atau bagaimana Pak? Coba Ya, ceritakan kepada saya apa yang panjenengan rasakan saat itu. seperti ini, Bu ya. Waktu saya mengajar mulai dari awal yaitu pembukaan yang diawali dengan berdoa, kemudian apresiasi kepada siswa, persepsi kepada siswa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran. Padahal anak-anak ini sudah saya motivasi untuk pertama kali atau untuk eh, awal pembelajaran, kemudian di inti pembelajaran juga saya mengajak mereka untuk eh, menonton video atau menonton gambar, kemudian menyampaikan materi, kemudian eh, penugasan atau LKPD. Tapi anak-anak ini kadang masih kurang bersungguh-sungguh. Kira-kira ada yang salah ya Bu dengan pembelajaran saya atau gimana ya Bu ya? Mungkin dalam pembelajaran Pak Fir itu masih berpusat pada guru mungkin Pak. Jadi mungkin kedepannya panjenengan sedikit lebih bisa kembalikan ke murid panjenengan bagaimana untuk apa cara menyampaikan atau apa ya merumuskan, memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran tersebut, atau Bapak sedikit ngasih pertanyaan pemantik terlebih dahulu, dan nanti seterusnya anak-anak biar bisa bekerja kelompok dengan temannya dan berdiskusikan dengan kelompoknya, dan nanti panjenengan di sesi diskusi itu apa ya ngasih ke murid panjenengan hasil atau hasil forum diskusi itu Bapak. Oh, gini. Apa perlu saya ice breaking, mengadakan diskusi kelompok, atau memutarkan video seperti itu, Bu ya? Ya, secara lebih rinci lebih baik jenengan ada untuk sedikit ice breaking biar anak-anak tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Terus nanti ada metode stop, itu juga perlu Bapak. Terus untuk nanti pas pada saat bekerja kelompok, anak-anak juga jangan terlalu
apa ya, terlalu berpikir atau terlalu nemen gitu loh Pak. Jadi Nggih. seakan-akan ikut di dalam kelas harus bisa eh, membawa membawa suasana yang lebih ceria lagi, begitu Pak. Oke, nggih Bu. Menurut saya kalau memang pembelajaran di siang hari, kadang anak-anak sudah mulai lelah, sehingga perlu adanya ice breaking atau memutarkan video biar anak-anak ini semangat kembali. Seperti itu ya, Bu, ya? Nggih. Betul sekali Pak. Nggih, Bu, terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Semoga nanti ke depannya saya bisa melaksanakan dengan baik dan anak-anak bisa bisa semangat walaupun pembelajaran ini saya lakukan di siang hari karena memang siang hari seperti bulan-bulan ini udara panas, sumuk, kadang anak-anak juga komplain nggak ada kipas seperti itu, Bu. Betul, betul. Itu juga suatu suatu permasalahan juga, Pak. Dan kalau bisa berusaha mengatur suasana Pak Fir sebelum mengajar hingga saat berharap akan berimbas baik kepada murid panjenengan, Pak. Nggih, siap Bu, saya akan memperbaiki pembelajaran saya. Semoga nanti anak-anak ini bisa belajar aktif dan bisa belajar menyenangkan sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid ini nanti bisa saya laksanakan, Bu. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini nggih? Eh, Menurut saya ini yang bisa membantu saya ini Pak Yova atau Pak Warnoto karena beliau ini termasuk orang-orang yang bisa IT. Jadi nanti saya bisa berkonsultasi dengan Pak War tentang IT, tentang video. Kalau dengan Pak Yova ini nanti saya bisa belajar ice breaking karena Pak Yova ini termasuk konten kreator yang sering kepada anak-anak, Bu. Berarti nanti dari hasil diskusi itu bisa berkomitmen ya Pak, apa yang akan Bapak terapkan agar murid Bapak bersemangat lagi dalam belajar sehingga berdampak positif juga pada murid panjenengan. Begitu nggih? Oke, siap Bu, siap-siap. Semoga nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas saya dan saya bisa mengajak Pak Yova ataupun Pak Warnoto untuk berkolaborasi sehingga pembelajaran lebih baik dan anak-anak juga semakin bersemangat walaupun pembelajaran di siang hari, Bu. Terima kasih Wah, atas dalam. Wah, bagus sekali itu Bapak. Nggih. Semangat yang sangat luar biasa. Saya yakin panjenengan bisa dan pasti bisa untuk semangat berkolaborasi dengan rekan sejawat panjenengan di sekolahan. Oke, siap-siap Bu. Terima kasih atas masukannya sehingga bisa mencerahkan saya di hari ini. Saya izin pamit dulu karena harus menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu. Terima kasih, nggih. Sami-sami sakwangsulipun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Bu, nggih.